Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kelas 11 akuntansi maupun pemasaran ya. Ketemu lagi dengan Bapak dalam rangka mempelajari materi yang kemarin atau materi lanjutan ya, berkaitan dengan pengurusan jenazah. Kalian Bapak menjelaskan sampai dengan cara mengkafani ya. Mengkafani. Nah, sekarang kita melanjutkan bagaimana cara menyolatkan jenazah. Insyaallah nanti kalau kita sudah mulai bisa melaksanakan tatap muka, kita melaksanakan praktek bagaimana cara pengurusan jenazah. Nah, baik, sekalian, kita lanjutkan lagi materinya tentang tata cara menyolatkan jenazah. Ini sudah. Nah, ini ya. Syarat sholat jenazah pertama, jelas bagaimana sholat yang lainnya. Kita harus suci dari hadas dan najis, harus menutupi aurat, bersih badan, pakaian dan tempat serta menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah sudah dalam keadaan dimandikan dan dikafani ya. Nah, yang ketiga, letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolati kecuali sholat gaib atau sholat jenazah di atas kuburan. Jadi ketika akan disolatkan, letak posisi jenazah berada di depan ya, paling depan. Rukun sholatnya pertama niat ya, niatnya tergantung daripada jenis jenazah. Kalau ada niat sholat jenazah laki-laki, sholat jenazah perempuan, anak laki-laki, anak perempuan itu bacanya beda ya. Yang kedua, berdiri jika mampu ya. Kalau tidak mampu, pengen menjelaskan boleh duduk. Yang ketiga, membaca surat Fatihah, surat takbir pertama. Terus takbir kedua, membaca salat Nabi ya. Lalu yang takbir ketiga mendoakan jenazah setelah takbir ketiga, dan mendoakan yang ditinggalkan setelah takbir keempat. Jadi sholat jenazah ini ada 4 kali takbir. Awas ya, tidak ada ruku, tidak ada sujud ya, hanya dengan takbir saja. Tadi takbir pertama niat, takbir pertama membaca Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir ketiga mendoakan jenazah, dan takbir keempat mendoakan yang ditinggalkan ya, yang ditinggalkan itu rukunnya tidak boleh lewat ya. Awas, hati-hati, jangan sampai walaupun itu keluarga kita, ketika sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud ya. Ini doa takbir ketiga ya. Kalau mayat laki-laki itu bacanya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Tapi kalau perempuan Allahumma gfirlaha warhamha, jadi pas haknya yang tadinya hu menjadi ha. Gfirlahu, jadi kalau perempuan ya Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'anha. Begitu pula dengan takbir keempat, Allahumma tahrim ajraha wala tabina badaha waghfir lana walaha. Itu untuk bacaan takbir ketiga dan takbir keempat ya. Terus posisi, ini posisi mensolatkan jenazah khususnya bagi imam. Kalau mayatnya laki-laki, maka posisinya sejajar dengan kepala si laki-laki. Kalau mayatnya perempuan, maka sejajar dengan pinggangnya si mayat ya.
itu posisinya. Jadi beda posisi ketika mensolatkan jenazah laki-laki dan posisi ketika mensolatkan jenazah perempuan. Nah, bagaimana maka dalam pelaksanaannya apabila jumlah jamaah itu sedikit, ya, umpamanya hanya kurang dari 40 gitu ya, maka atau sebanyak-banyak pun minimal dibuat 3 saf, ya. Nah, di sini kan lihat ya, contohnya ini dibuat 3 saf. Ini hanya berapa orang nih? Ada 9 orang gitu ya. Nah, 9 orang, 10 orang sama imam itu dibuat 3 saf, ya, dan berdempetan, ya. Tuh. Nah, setelah disolatkan, ya, baru dibawa ke kuburan untuk dikuburkan. Nah, menguburkan jenazah merupakan suatu kewajiban yang terakhir, ya, setelah dimandikan, dikafani, disolatkan, dan yang terakhir adalah dikuburkan. Ya, hendaklah dibuat terlebih dahulu lubangnya, jadi jangan sampai sudah disolatkan baru dibuatkan kuburan, jangan. Jadi ketika seorang itu meninggal maka kuburannya pun harus disiapkan, ya. Nah, ketika beres diurus, dimandikan, dikafani, disolatkan, kuburan sudah beres gitu ya. Jadi jangan berlama-lama. Lihat dulu ya, membuatnya itu diperhatikan kedalamannya, ya, itu setinggi dada orang dewasa, ya, di 1 meter lah, dalamnya 1 meter, jangan sampai tercium bau, ya, atau dikorek binatang buas, ya. Kemudian ada liang lahatnya, dibuatkan liang lahatnya. Nah, saudara-saudara, doli yang artinya buatkanlah olehmu lubang lahat untukku dan pasanglah di atasku batu bata sebagaimana dibuat pada kubur Rasulullah SAW itu, ya, sebagai penanda. Cara menguburnya, masukkan jenazah ke dalam lubang kubur sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah dan agama Rasulullah. Lalu letakkan jenazah di lubang lahat dengan menghadap ke kiblat. Jadi mukanya itu dibuka, ya, dibuka dan diciumkan ke tanah, ya. Hadis nabinya dari Umar dan Nabi pernah bersabda, jika kamu sekalian menurunkan aku ke liang lahat, maka sentuhkanlah pipiku ke dalam ke tanah, yaitu. Lalu letak batal tanah pada tubuh jenazah agar tetap menghadap ke kiblat. Jadi ada dibuatkan bantalan-bantalan dari tanah, ya, untuk mengganjal supaya si mayat itu tetap menghadap ke kiblat, ya. Tuh. Mungkin kalian sudah sering pernah melihat, ya. Tuh. Lalu setelah kuburkan, ada sini ada berkaitan dengan takziah. Takziah itu ya sifatnya menghibur, ya, memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan supaya keluarga itu diberikan kesabaran, ketabahan. Nah, tujuan yang lain adalah supaya kita memberikan bantuan baik berupa moral maupun material, ya, selain nasihat. Nah, apa yang diperlukan ketika takziah yang harus dilakukan, ya? Memberi bantuan moral maupun material kepada keluarga yang terkena musibah, mengikuti salat jenazah dan mendoakannya, ya, agar dosanya diampuni. Terus mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman, ya, tidak boleh bicara keras, bercanda, tertawa, terbabak, atau sikap lain yang tidak